pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal pengembangan web dari awal dengan pendekatan yang pragmatis. Kita belajarnya singkat aja, karena tujuannya emang untuk mengenalkan aja bidang pengembangan web itu kayak gimana. Kita akan belajar dua hal, HTML dan juga CSS, di mana kedua hal ini adalah yang paling fundamental untuk pengembangan web. Dan juga dengan dua hal ini juga kita udah bisa bikin website gitu. Jadi kita akan belajar dua hal ini. Kita nggak bakal banyak bahas soal teori karena memang kita akan menggunakan pendekatan yang pragmatis di mana kita akan langsung praktik aja. Kita langsung ngoding, tapi di luar dari itu juga kita tetap akan jelasin kode yang kita tulis. Kan dengan seperti itu mungkin akan lebih mudah lagi mempelajarinya ketimbang kalau kita bahas soal teorinya doang. Kan mungkin bingung gitu teman-teman baca soal pengembangan web secara definitif segala macam. Nanti ada istilah-istilah yang bingung juga soal tag, elemen, bla bla bla. Itu kan mungkin lebih bingung kalau kita cuman sekedar bahas soal teorinya. Kalau kita langsung praktik, teman-teman bisa langsung nyoba ngoding sendiri, nulis kodenya, dan bisa mungkin lebih pahamnya atau lebih mudah memahaminya dari kode yang teman-teman tulis sendiri gitu. Nah, jadi ya ini tutorial memang dibuat sesingkat mungkin gitu, belajar soal konsep-konsep dasarnya, kemudian juga belajar soal HTML structuringnya kayak gimana, juga belajar soal styling, lalu diakhiri kita akan coba mengonlinekan atau membuat website yang kita bangun itu menjadi online supaya bisa diakses melalui internet dan juga bisa diakses oleh semua orang yang memiliki akses internet gitu. Ya selayaknya website pada umumnya, kita buka Facebook ya, kita bisa buka facebook.com, twitter.com gitu. Nah, kita akan pelajari itu semua. Nah, jadi saya harap dengan adanya video singkat ini mungkin bisa membuka pemahaman gitu soal pengembangan web. Jadi setelah itu mungkin teman-teman nanti pelajari lagi lebih dalam, kemudian mungkin belajar bagian yang lainnya lagi di dalam pengembangan web gitu. Jadi bisa memiliki modal yang cukup bagus lah untuk mulai terjun gitu. Bisa dibilang juga ini semacam pengantar lah, pengantar pengembangan web yang paling singkat yang pernah gue bikin gitu. Oke, tonton sampai selesai. Selamat belajar. Sekarang kita akan mengunduh dan juga memasang sebuah alat yang akan kita gunakan untuk memulai web development, yaitu editor text. Di sini kita akan gunakan Visual Studio Code. Di luaran sana sebenarnya masih banyak ya editor text yang lain selain Visual Studio Code. Kita akan menggunakan Visual Studio Code karena dia gratis dan juga ekosistemnya besar. Jadi banyak sekali ekstensi yang mungkin kedepannya kita gunakan untuk menunjang kebutuhan web development kita. Jadi kita bisa memperluas fungsionalitas bawaan dari VS Code ini gitu. Nah, Visual Studio Code ini bisa kita unduh untuk sistem operasi Windows, Mac ataupun Linux ya. Nah, di sini kalau kita mau download, kita klik ini. Biasanya ini udah menyesuaikan dengan sistem operasi yang sedang kita gunakan sekarang. Atau kalau kita mau opsi yang lain, kita bisa klik tombol Chevron down ini. Jadi ada untuk Mac OS, ada Windows dan juga untuk Linux. Oke, kita bisa klik download. Di sini nanti downloadnya mulai. Nah, kayak gini dia. Oke, ini tunggu sampai selesai karena kecepatannya tergantung dengan kecepatan internet kita. Di sini unduhannya udah selesai. Untuk itu kita bisa buka paketnya. Di sini kita bisa pergi ke sumber unduhan yang baru selesai. Oke, kita bisa double klik ya. Di sini dia bakal nge-extract isi dari paketnya. Di sini ada satu program namanya Visual Studio Code. Jadi kalau di Windows mungkin bentukannya lain, yaitu exe misalkan atau sebuah installer. Jadi mungkin kalau isinya installer, teman-teman bisa pasang sendiri dan yaitu seperti memasang software pada umumnya, bisa diklik next gitu. Nanti ada bagian mungkin browse atau mungkin dia juga bentuknya sama seperti ini. Jadi bisa langsung dibuka. Misalkan kita mau bukanya tinggal double klik. Kemudian tunggu sampai prosesnya terbuka. Kalau pertama kali biasanya begini kalau di macOS. Nah, kita bisa klik open.
kemudian dia akan menunggu dan langsung terbuka jendelanya kayak gini. Jadi kurang lebih tampilan Visual Studio Code itu kayak begini. Ini semacam apa ya, welcome screen lah. Makanya di sini ada get started ya, atau memulai dengan VS Code. Di sini kita bisa milih beberapa opsi. Juga di sini ada opsi untuk temanya, bisa light atau dark, ada yang high contrast. Ini misalkan untuk teman-teman yang memiliki apa ya, ya spesial gitu. Jadi mungkin lebih suka high contrast gitu atau memiliki pandangan yang berbeda. Atau di sini juga ada yang light high contrastnya atau yang terang ya. Jadi bisa pilih light dan juga bisa pilih dark. Kemudian di sini ada high contrast juga ada. Gitu, ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Tapi pada dasarnya atau seperti pada umumnya teman-teman pengembang web itu biasanya menggunakan dark mode. Itu semacam tradisi mungkin ya. Walaupun ya mungkin ada beberapa yang menggunakan light gitu. Karena dari pencahayaannya mungkin lebih oke. Tapi lebih enak dark sebenarnya karena enak aja gitu di pandangnya. Ya itu kembali lagi ke preferensi masing-masing ya. Oke, di sini kita udah memasang sebuah alat yang kita akan gunakan untuk pengembangan web. Ini modal yang sangat bagus karena dengan ini kita bisa menulis kode. Selain itu, untuk pengembangan web kita juga butuh browser. Dimana browser ini kan yang paling penting ya. Kenapa? Karena website itu kan jalannya di browser. Gitu. Jadi teman-teman memerlukan browser. Sebenarnya asumsi saya teman-teman sudah punya browser karena untuk mengakses video ini teman-teman juga pakai browser atau mungkin juga di HP gitu pakai YouTube kan bisa ya. Nah, maka dari itu teman-teman bisa pasang sebuah browser di sistem operasi sendiri. Misalkan ada Firefox. Ada juga browser yang saat ini saya gunakan yaitu namanya Chrome. Jadi bisa pakai Firefox, bisa pakai Chrome atau bawaan dari sistem operasi. Kalau pakai Windows 10 biasanya ada Microsoft Edge. Juga kalau di macOS ada juga Safari. Tapi kalau saya boleh saran lebih baik pakai yang Firefox atau Chrome. Karena mayoritas atau ini kedua browser yang paling sering digunakan. Jadi mungkin nanti experience-nya akan beda. Kalau misalkan di browser selain dari dua ini, kemungkinan nanti kode yang kita tulis untuk membuat website itu nanti diterjemahkannya beda gitu karena kan masing-masing browser itu memiliki mesinnya sendiri gitu. Firefox punya mesinnya sendiri, kemudian juga Chrome memiliki mesinnya sendiri, lalu juga ada Safari, kemudian juga ada Microsoft Edge mungkin atau bahkan Internet Explorer gitu. Jadi itu kenapa kita sangat disarankan menggunakan major browser karena fitur-fitur umum mungkin udah diimplementasi gitu atau udah bisa kita gunakan karena kan tadi itu browser yang akan membaca website yang kita buat gitu. Jadi teman-teman bisa milih pakai Firefox atau pakai Chrome atau mungkin mau sama gitu pakai Chrome seperti yang saya gunakan itu nggak masalah, bahkan lebih bagus. Mungkin nanti hasilnya juga kan jadi sama gitu, nggak terlalu beda jauh lah. Oke, itu dia. Jadi ini tinggal pasang aja atau unduh dulu seperti software pada umumnya. Karena di sini saya udah pasang ya. Jadi ya oke itu aja. Berikutnya kita akan coba menulis kode website atau mulai ngoding lah gitu. Jadi kita akan langsung praktik setelah ini. Oke. Sekarang kita akan mulai ngoding. Jadi kita akan berkenalan dengan bahasa-bahasa yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah website. Sebelum itu kita perlu membuat sebuah folder di mana yang nantinya kita akan letakkan berkas-berkas yang akan kita buat. Oke, pertama kita bisa klik open folder, kemudian di sini kita bisa bikin folder baru. Anggap aja namanya my website project. Kita bisa create, kemudian dia akan masuk ke dalam sebuah folder, lalu kita bisa klik new folder lagi. Di sini website pertama saya misalkan, atau lebih enak kita nulisnya jangan pakai spasi. Site pakai hyphen atau pakai strip ya. Site pertama saya, kita bisa create, kemudian dia akan masuk lagi ke folder, lalu
kita bisa klik open. Nah, dia akan mereload atau ya memuat ulang si editor text-nya. Oke, kita bisa klik ini. Nah, di sini dia udah memilih folder yang baru aja kita buat. Nah, di sini kita langsung bisa bikin sebuah file. Bahasa pertama yang akan kita pelajari untuk membuat sebuah website adalah HTML atau Hypertext Markup Language. Jadi itu bahasa yang paling penting untuk memulai sebuah pengembangan web. Kenapa? Karena memang itu inti dari pengembangan webnya, di mana bahasa tersebut yang akan kita tulis untuk membuat sebuah website. Dan itu bahasa yang akan dibaca oleh browser. Jadi ada 3 bahasa yang kita perlukan untuk membuat sebuah website. Pertama adalah HTML, di mana HTML ini yang paling penting atau fondasinya. Kemudian ada CSS. CSS ini adalah stylingnya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah menu, kemudian kita ingin beri warna merah, warna kuning, atau kita ingin meletakkannya di atas, di bawah, di kiri, di kanan, itu kita lakukan dengan bahasa CSS. Kemudian ada JavaScript. JavaScript ini bahasa yang untuk membuat si websitenya itu menjadi interaktif. Misalkan kita pengen tombol itu ketika diklik dia melakukan sesuatu aksi gitu. Atau kalau teman-teman pernah lihat di sebuah website belanja online gitu, ada semacam slider yang dimana dia menunjukkan satu gambar, kemudian dia akan beralih ke gambar yang lain gitu secara otomatis. Itu kan slide gitu. Nah, itu dibuatnya atau dibuatnya dengan JavaScript. Dia membuat sebuah website jadi interaktif. Tiga-tiganya tidak wajib sebenarnya, yang wajib itu ya HTML aja. Karena dengan HTML kita bisa membuat sebuah website, keduanya opsional. Kalau kita mau membuat sebuah website yang memiliki gaya yang bagus, itu kita butuh CSS. Kemudian kalau kita ingin membuatnya menjadi interaktif, kita baru menggunakan JavaScript. Jadi kita akan pelajari satu dulu, yaitu HTML. Di sini kita akan melakukannya dengan pendekatan pragmatis seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi kita akan sambil ngoding, sambil kita jelaskan itu fungsinya apa. Kita nggak akan bahas teori bla 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 dari awal sampai akhir. Jadi dengan pendekatan ini mungkin akan lebih mudah lagi memahaminya, bahwa sebuah kode ini atau baris kode ini untuk apa kan jadi lebih tahu fungsinya atau lebih enak itu penjelasannya. Oke. Pertama kita akan buat sebuah file namanya index.html. Kayak mungkin teman-teman dari latar belakang bahasa Inggris mungkin nyebutnya HTML, atau ya lebih enak kan penyebutnya pakai bahasa Indonesia ya. Lebih nyaman aja HTML gitu. Oke, di sini kita udah bikin satu berkas yaitu index.html. Kalau tulisannya terlalu kecil, mungkin teman-teman bisa pakai tombol kombinasi Ctrl, atau kalau di macOS bisa pakai tombol Command. Command kemudian klik plus. Jadi ini untuk semacam ngezoom atau membesarkan. Oke, di sini kita bisa coba close, dan di sini juga kita bisa hide sebenarnya untuk explore-nya. Jadi kita bisa fokus ke bagian ininya. Kalau di macOS itu tombol kombinasinya adalah Command B. Ini toggle-nya, atau bahkan di atas ada tombolnya ini. Kita klik tuh. Di sini ada ya tulisannya. Toggle primary sidebar. Jadi ini file explorer-nya kita bisa hide dan juga show. Kalau kita butuh kita bisa show. Kalau kita lagi ngoding kan enaknya kita fokus ke bagian area penyuntingannya aja. Jadi kita bisa sembunyiin dulu gitu. Oke, di sini kita bisa mulai menulis kode yang kita perlukan untuk membuat sebuah website. Selain itu, kita juga bisa sambil membuka dokumentasi dari masing-masing hal yang sedang kita pelajari. Dalam hal ini adalah HTML. Jadi kita bisa buka dokumentasi HTML sambil kita juga belajar itu. Di mana dengan membuka dokumentasi kita bisa memahami sesuatu tersebut lebih lengkap lagi. Mulai dari definisinya, kemudian fitur-fiturnya, atau mungkin bahkan spesifikasinya. Gitu. Nah, dokumentasi yang bisa kita gunakan adalah MDN. Jadi kita bisa gunakan MDN atau Mozilla Developer Network ini sebagai rujukan kita belajar. Di sini kita bisa temukan dokumentasi dari teknologi web yang biasa digunakan, yaitu contohnya adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Di luar itu juga ada yang lainnya kayak
yang lebih lanjut lah atau yang lebih fundamental seperti HTTP atau web APIs dan lain sebagainya. Oke, contohnya di sini ada HTML. Di sini ada penjelasannya mulai dari definisinya kita bisa gunakan, kemudian ada contohnya, ada tag segala macam gitu. Selain dari MDN ini, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya WT Schools atau W Schools ya. Mungkin juga ada yang lebih standarnya yaitu W3C, itu standar organisasi yang mengatur web yang responsibel lah, yang ngatur fitur ini mungkin diimplementasi atau yang nulis spesifikasinya. Tentu aja teman-teman bisa baca spesifikasinya. Tapi kalau untuk awal mungkin lebih baik baca dari sini karena bahasanya mungkin lebih mudah dimengerti gitu daripada spesifikasinya. Karena kan lebih panjang pastinya kalau spesifikasi gitu. Kalau dari sini kan kalau saya lihat itu lebih mudah lah, lebih friendly gitu bahasanya gitu. Contohnya di sini HTML ya. HTML ada definisinya is the most basic building block of the web. Jadi ya sebenarnya HTML ini memang hal yang paling fundamental atau hal yang paling dasar untuk membuat sebuah website karena memang ini yang akan dibaca oleh browser kan. Kemudian nanti kita nulis CSS atau nulis JavaScript ya nantinya juga kita akan semacam diinjek atau mungkin bahasanya bukan injek ya atau import lah atau kita tulis melalui HTML juga. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Jadi bukan kita nulis HTML kemudian nulis CSS berdiri sendiri dia bakal dibuka oleh browser, nggak seperti itu. Jadi walaupun memang dia bahasa sendiri, bahasa yang berbeda dengan HTML, tapi dia tetap dibacanya melalui HTML. Itu nanti bagaimana, yaitu kita akan pelajari nanti soal yang lebih lanjutnya gitu. Nah sekarang kita akan fokus di HTML-nya dulu. Jadi kalau teman-teman mungkin menemukan sebuah website atau sedang membuka sebuah website kayak website belanja online, di dalamnya ada keterangan produk, ada list produk, ada di atas ada navigasi, menu, di bawahnya ada footer, copyright, kemudian nanti ada halaman untuk blog dan lain sebagainya. Nah itu semua didefinisikan atau ditentukan oleh HTML atau kita tulis sebagai pengembang web dengan HTML gitu. Kita pengen nulis paragraf, ya kita tulisnya pakai HTML. Kita pengen artikel ini, kita pengen nulis judul, kita pengen nulis judulnya gede atau agak kecilan, kita pengen nulis hal-hal lainnya. Nah kita tulisnya dengan HTML gitu. Jadi itu HTML memang benar the most basic building block. Jadi memang benar-benar hal yang paling dasar dalam pembangunan sebuah website. Oke, kita akan coba langsung nulis kode HTML-nya. Di sini kita udah bikin file sebelumnya ya, index.html. Tentu teman-teman bisa beri nama yang lain, misalkan home atau website saya, tapi index ini hal atau nama yang paling kita bisa gunakan untuk file pertama website kita karena memang semacam apa ya, konvensi gitu atau ya nanti dia bakal dibaca pertama kali gitu. Misalkan pertama kali buka website ya dia yang akan dibaca gitu. Ini nanti berhubungannya dengan hal-hal yang lebih lanjut seperti web server gitu, kemudian juga hal-hal yang lebih lanjut lainnya gitu. Nanti dia sebenarnya biasanya gitu yang menentukan nama dari sebuah berkas. Tapi ini yang bisa kita gunakan saat ini. Oke, kita bisa nulis dokumentasi, bukan dokumentasi, kita jadi salah kan. Kita bisa nulis struktur maksudnya, struktur dasar dari HTML. Yaitu seperti ini. Pertama kita bisa nulis doctype, doctype HTML, kemudian kita nulis kayak gini, kemudian nulis begini. Tentu aja kita akan jelasin nanti ya. Tapi kita akan tulis strukturnya seperti ini dulu. Misalkan kita tulis website pertama, kemudian kita tulis kayak gini. Nah di sini kita bisa tulis teks sewenang-wenang, misalkan my website kayak gini. Kita bisa save. Tentu teman-teman tahu ya cara save gimana, seperti di software pada umum ya, pakai Command S atau Control S kalau di Windows gitu. Oke, ini hal yang paling dasar atau struktur yang paling dasar yang kita tulis atau yang dapat kita tulis dalam HTML.
Kemudian kita perlu buka ini atau kita perlu kasih tahu browser bahwa kita punya file HTML yang mau dibaca gitu. Oke, caranya gimana? Kita bisa pergi ke sumber file ini berada. Oke, untuk itu kita bisa buka ini, kemudian bisa klik Reveal in Finder. Oke, mungkin teman-teman pakai Windows bisa buka Explorer gitu, bisa cari file itu di mana asalnya. Tapi intinya kita cari file asalnya. Kemudian kita bisa tarik. Ini cara yang paling simple untuk membuka website yang kita gunakan atau yang kita buat ya, bukan gunakan. Kita buat kayak gini nih. Nah, dia bakal muncul tulisan my website di dalamnya atau di dalam di badan websitenya gitu. Nah, kalau kita lihat di address barnya itu seperti ini. Ini alamat dari file kita. Memang kayak gini kalau di lokal. Kalau di online, kalau di internet kan mungkin ada domainnya ya. Misalkan naufalazhar.net atau mungkin budi.com gitu atau kayak facebook.com, twitter.com segala macam. Nah, itu yang versi internetnya. Kalau untuk lokalnya tentu kayak gini. Tentu file ini hanya bisa kita akses. Teman-teman yang lain yang nggak bisa, kecuali kalau kita kasih filenya gitu. Jadi ini memang untuk cara membuka berkas HTML di browser yang ada di lokal. Gitu. Diawali dengan file, kemudian ini path atau alamat dari sumber berkas tersebut. Gitu. Ini merupakan struktur dasar HTML yang baru aja kita tulis sebelumnya. Masing-masing kode di sini memiliki instruksi sendiri untuk diterjemahkan oleh browser. Itu kenapa kita perlu jelaskan satu persatu apa maksud dari kode yang kita tulis. Oke, sebelum itu kita zoom dulu ya, biar kelihatan. Segini cukup. Kita mulai dari yang paling atas. Ini merupakan doctype HTML. Jadi kode ini dia ngasih instruksi ke browser bahwa dokumen kita HTML dan tolong render dokumen tersebut sebaik mungkin sesuai dengan spesifikasinya. Gitu, jadi itu instruksinya. Kalau kita hapus ini, kemudian kita reload, memang tidak ada perubahan yang signifikan atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali, seenggaknya untuk saat ini ya. Tapi sebenarnya secara internalnya di browser dia akan masuk ke mode Curks namanya. Sorry kalau penyebutannya agak kurang enak ya. Curks mode gitu. Jadi di mode ini ya dia nanti ada beberapa bagian HTML yang mungkin aja nantinya nggak sesuai dengan spesifikasi saat di render. Entah nanti teksnya kecil kah atau mungkin beda dari browser yang lain. Itu dia kenapa kita perlu kasih doctype untuk ngasih tahu nih, hey browser tolong dong render ini dokumen sesuai dengan spesifikasinya gitu. Gunakan effort tuh sebaik mungkin untuk render dokumen ini gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian yang bawahnya. Ini ada HTML, head dan lain sebagainya. Nah, bagian kode ini itu adalah sekumpulan tag. Jadi kalau kita bicara HTML, sebenarnya isinya adalah koleksi dari sekumpulan tag. Tag itu apa? Tag itu gini tulisannya. Tag. Nah, tag itu mulai dari simbol kurang dari, nama tag, dan juga simbol lebih dari. Satu blok ini disebut juga dengan pembuka tag atau ya opening tag. Tag pembuka gitu. Jadi ini nama tagnya dan ini ya simbol-simbol yang harus kita tulis. Nah, satu blok ini dia satu tag. Kemudian ada juga penutup. Yang ini pembuka, yang ini penutup. Penutup tag dia dicirikan atau dibedakan dengan garis miring sebelum nama tagnya. Gitu, ini penutup. Jadi ada pembuka, ada penutup. Contohnya ada title ini ya. Title, pembuka, yang ini penutup. Nah, di antara pembuka dan penutup tag itu adalah konten dari tag tersebut. Contohnya di sini, pembukanya ini konten dan ini adalah penutupnya gitu. Nah, satu tag ini atau satu blok ini dari pembuka, konten sampai penutup itu satu elemen gitu. Mungkin yang lebih relevan nanti di bagian body sebenarnya. Kita nyebutnya ada elemen button, paragraf, segala macam gitu. Jadi itu adalah tag. Itu kenapa disebutnya kan sekumpulan tag ya, sekumpulan tag. Ini tag dan juga ada tag yang lain. Itu dia kenapa koleksi tag disebutnya. Nah, paling atas di sini ada tag HTML. Jadi ini adalah syarat yang kita perlu ikuti ketika kita sebelum menulis tag-tag yang lain di dalam HTML. Jadi kita tulis dulu tag HTML-nya, kemudian baru kita tulis tag yang lain seperti head dan juga body di dalam tag HTML. Jadi ini semacam tag pembuka dulu, baru kita bisa nulis tag yang lain gitu ya. Itu yang HTML.
Kemudian ada head, juga ada body. Yang paling simpel itu bagian body. Kalau kita tulis sesuatu di dalam body, dia akan ditampilkan di dalam badan website. Kayak gini, kalau kita tulis my website, di sini akan muncul tulisan my website juga. Kalau kita tulis di sini my first website, di sini juga akan muncul my first website sesuai dengan apa yang kita tulis dalam body tag-nya. Kayak gitu. Jadi ya simpelnya apa yang kita tulis dalam body itu yang akan ditampilkan di sini. Kayak gitu. Kayak misalkan teman-teman mungkin lihat website berita gitu, ada artikel, atau website toko online, ada judul produk, ada harganya, segala macam. Nah, itu semua ditaruhnya di dalam body. Termasuk kayak menu navigasi yang ada di atas, yang ada di bawah, itu semuanya di body. Walaupun mungkin namanya head gitu ya. Tapi bukan berarti taruhnya di head ini. Enggak. Tetap semuanya, karena itu tampilnya di dalam badan website kan. Di bagian sini, di browser, yang kita bisa lihat, semuanya itu ditampilin atau ditulisnya di dalam body tag ini gitu. Kemudian ada head. Tag head ini adalah informasi seputar websitenya. Informasi apa contohnya? Yaitu title. Title ini tag yang kita gunakan untuk ngasih tahu atau ngasih instruksi ke browser. Hey browser, halaman website ini yang saya buat judulnya adalah website pertama. Nah, browser ngeresponnya dengan cara ngasih judul di tab sesuai dengan yang kita tulis di sini. Ya kan? Website pertama di sini jadi website pertama. Itu dia. Jadi contohnya informasi seperti itu. Gitu. Selain itu ada lagi informasi-informasi yang bisa kita tuliskan di dalam head ini. Contohnya ya kalau teman-teman mungkin pernah belajar search engine optimization gitu kan, yang belajar soal meta tag, kemudian ada description, keywords juga yang lain-lainnya. Selain itu juga kalau kita nulis kode CSS gitu untuk stylingnya kita bisa taruh di head juga gitu. Kita untuk import font segala macam itu nanti taruhnya di head. Jadi mungkin kita bisa definisikan bahwa informasi yang tidak kelihatan gitu di dalam body untuk website-nya itu bisa ditaruh di head gitu. Atau ya informasi-informasi yang ada di website kita taruhnya di head gitu. Jadi muter-muter kan. Tapi intinya itu ya, dapat kayak gitu. Nah, informasi lainnya yang bisa kita tulis di dalam head adalah informasi karakter set. Kayak gini, pakai meta, charset, di sini UTF-8. Mungkin ini yang lebih fundamentalnya lagi ya, cuman saya akan coba jelasin pakai definisi yang sesimpel mungkin. Informasi ini diberikan ke browser untuk ngasih tahu bahwa karakter ini jenisnya UTF-8. Jadi kalau misalkan kita pakai bahasa asing nanti si websitenya ada mungkin alfabet yang nggak kayak gini, kayak bahasa Rusia, mungkin bahasa Jepang gitu, yang bukan kayak gini, itu nanti biar di rendernya secara benar oleh browser. Kalau nggak begitu, nanti dia mungkin jadi ada simbol yang nggak bakal bisa dibaca gitu. Kemudian nanti ngebingungin gitu. Jadi itu untuk render supaya benar atau render correctly oleh si browser. Itu kenapa kita taruh karakter set UTF-8. Ini standarnya yang dimana banyak digunakan. Kayak gitu ya. Oke, selain itu masih banyak lagi sebenarnya tag-tag yang bisa kita gunakan. Karena memang kan tadi tuh HTML itu isinya sekumpulan tag. Jadi kita mau bikin apa, kita cari tagnya. Gitu. Jadi masing-masing tag itu punya instruksinya sendiri untuk browser. Kayak body, ada head, ada HTML gitu. Nah, sekarang kalau kita misalkan kita iseng, kita paste ke dalam head. Kira-kira apa yang terjadi? Tetap muncul ya. Tuh, tetap muncul. Tapi ini bukan cara yang benar, walaupun dia muncul, tapi ini bukan cara yang benar. Jadi walaupun memang dia ada di sini ya, gitu, tetap sama aja hasilnya. Tapi kan itu bukan sesuai dengan spesifikasinya, atau bukan caranya HTML kayak gitu, gitu. Jadi walaupun itu bisa, tapi nggak kayak gitu. Sama kayak title. Nih, kita taruh di body misalkan, kemudian kita reload, tuh dia tetap muncul kan. Tapi itu sekali lagi nggak kayak gitu, walaupun kita bisa, tapi bukan cara yang baik gitu kan, karena ada spesifikasinya. Kalau katanya begini, kita harus ikutin gitu. Jadi nanti bingung nih kalau misalkan lu kerja bareng sama temen yang satu web developer juga, lu juga web developer, iseng gitu naruh di sini kan jadi aneh gitu. Lah kok ada di sini title-nya, kok kontennya ada di head gitu kan, aneh gitu ya. Oke, yang lainnya masih ada lagi tag-tag yang akan kita pelajari gitu. Selain tag-tag yang ada di sini, kita juga bisa pakai tag yang lain untuk membuat konten. Contohnya adalah paragraf yang paling simpel. Di sini kita udah punya teks ya.
teks polos aja begini, kita bisa pakai paragraf. Paragraf pakai P kayak gini. Kemudian kita salin ke sini atau kita pindahin, kemudian kita bikin kayak gini lalu reload. Nah, dia bedanya dari yang sebelumnya itu jadi ada spasinya atau ada margin lah kita sebutnya. Sebelumnya itu nggak ada margin. Kalau kita hapus nih tag P-nya, tuh nggak ada margin ya. Kalau kita kasih paragraf, itu dia jadi punya margin. Nah, itu kenapa kita pakai tag. Kenapa? Karena ya itu, jadi dia tahu nih si browser cara ngehandle elemen tersebut tuh harus kayak gimana. Contohnya ya paragraf. Berarti dia tahu nih, karena ini paragraf, oke, gue kasih sesuai dengan yang seharusnya paragraf tuh kayak gimana. Misalkan kasih margin gitu. Jadi kayak gitu ya. Setiap tag itu dia punya fungsinya sendiri. Contohnya ya paragraf ini. Selain paragraf, itu juga ada yang lain kayak heading misalkan atau penjudulan. Kalau teman-teman baca artikel di sebuah website online gitu atau baca berita, itu kan biasa ada judulnya ya, yang biasa orang cuma baca judulnya aja tuh. Kemudian ada juga kontennya atau body dari artikelnya, ada deskripsinya segala macam atau konten dari beritanya. Nah, judulnya itu kan biasanya lebih gede ya dari deskripsi atau kontennya. Nah, itu pakai yang namanya heading tag. Heading tag itu pakai H. Nah, di situ ada pilihannya lagi, ada H1, H2 sampai H6. Kita bisa misal pakai H1 ya. Kita kasih judul berita, kita save, kemudian kita reload. Nah, kayak gini dia. Jadi lebih besar. Itu kenapa? Karena ya kita pakainya H1 bukan P. Gitu kan, jadi dia tahu nih si browser, oh ini heading 1 nih. Maka saya tahu cara ngehandle-nya. Karena ini heading 1, oke, saya kasih nih ukurannya yang lebih besar teksnya. Kayak gitu. Begitu juga dengan H2, H3 sampai H6. H6 itu akan memiliki teks yang kita lihat. Yap, lebih kecil. Jadi semakin besar angka setelah H-nya itu, ya dia bakal semakin kecil. Heading 1 besar, heading 2 agak kecil, sampai heading 6 makin kecil. Gitu. Selain itu ya banyak lagi ya elemen-elemen yang bisa kita gunakan. Kalau misalkan kita mau belajar di semuanya ya tentu banyak banget ya. Untuk bikin link misalkan gambar, video, audio, kemudian nampilin modal, backdrop segala macam, itu yang lebih advance. Tapi konsepnya kayak gini, sama aja. Untuk bikin tag atau bikin konten di dalam sebuah website, kita butuh tag gitu yang merepresentasikan elemen yang mau kita tulis atau konten yang mau kita buat gitu. Jadi belibet kan. Kayak gitu ya. Contohnya kita mau bikin paragraf ya ada tagnya yaitu P. Kita mau ngasih judul untuk website yaitu ada. Kita bisa pakai H1. Kayak begitu. Tentu untuk gambar ada lagi, untuk yang lain juga ada lagi gitu ya. Oke. Kita balik lagi ke fundamental supaya teman-teman ingat lagi. Jadi ini pembuka tag. Contohnya di paragraf ini, yang ini kontennya, yang ini penutup tag. Sekumpulan pembuka, konten, sama penutup itu disebut dengan satu elemen. Ini satu elemen, ini elemen yang lain. Gitu. Ini pembuka dan ini penutup. Gitu. Nah, setiap elemen ini atau setiap tag di dalamnya itu kan ada konten. Nah, di dalam konten ini juga memungkinkan untuk adanya tag yang lain. Kayak misalkan di sini ada deskripsi my first website, atau kita ganti misalkan konten berita saya atau konten beritanya. Gitu. Kita reload kayak gini ya. Misalkan kita pengen ngasih ini jadi bold, kita bisa pakai tag yang lain, pakai B misalkan nih untuk ngasih bold. Kemudian kita pindahin kayak gitu, kita reload, jadi tebal dia tulisannya. Atau kita mau ngasih italic pakai I. Nah, dia jadi miring. Kayak gitu ya. Jadi mungkin aja satu elemen itu dia punya elemen yang lain di dalamnya. Gitu, atau di dalam konten sebuah elemen dia punya konten yang dibungkus dengan tag yang lain juga. Contohnya ini, paragraf di dalamnya ada elemen italic. Kayak gitu. Jadi ya teman-teman bisa bikin kayak gini atau digabungin lagi. Karena pengen paragrafnya itu atau teks ini selain dia italic dia juga bold. Kayak gini, kita simpan.
Jadi italic dan juga bold. Begitu ya. Harus sesuai penutupnya. Jadi kalau di sini ada elemen kayak gini, artinya pertama dia harus di bold dulu. Atau mungkin kayak gini enaknya. Pertama dia italic karena dia dibungkus oleh italic. Kedua, setelah dia italic, dia dibungkus oleh tag B supaya jadi tebal kayak gitu. Jadi konten ini adalah anak dari tag I, ya kan? Nah, tag I ini atau elemen italic ini dia konten dari elemen B atau bold. Nah, elemen B atau bold dia juga konten dari elemen P gitu. Jadi dia ada beranak pinak gitu ya. Dia punya anak gitu, punya keturunan kayak gitu. Jadi simpelnya begitu aja. Kita mungkin pelajari lagi yang lain tagnya. Tapi secara konsep kayak gitu itu cukup mudah harusnya ya dipahami karena memang HTML itu ya sekumpulan tag aja. Jadi ketika kita mau butuh konten apa, kemudian kita pengen nampilinnya kayak gimana, kita tinggal cari aja tagnya. Kemudian kita tulis kodenya. Kayak gitu. Kita nggak perlu ngehafalin semua tag, nggak apa-apa gitu, nggak masalah kita nggak hafal semua tag. Toh saya juga nggak hafal semua tag yang ada di HTML. Kadang untuk bikin video aja saya bolak-balik dokumentasi gitu. Karena kadang nggak lupa lagi, nggak ingat juga. Atau lupa gitu, ini cara strukturnya gimana. Itu hal-hal yang wajar di dalam pengembangan web. Itu kenapa ada dokumentasi gitu. Jadi nggak perlu dihafal sebetulnya. Yang penting kita paham konsepnya. Kayak misalkan kayak gini kan teman-teman mungkin jadi kepikiran untuk bikin yang lain atau nyari tag yang lain. Oh, ini judul ada nih, paragraf ada. Gimana kalau saya pengen bikin gambar atau import gambar untuk berita yang mau saya tulis? Kan jadi ada pikiran-pikiran seperti itu kan. Jadi ada trigger gitu. Ketimbang harus dihafalin ini untuk ini untuk ini gitu. Tapi nggak tahu gitu, nggak ngerti itu tuh sebenarnya tag yang dimana ada lagi tag yang lain gitu. Jadi pikirannya harus seperti itu. Oke, berikutnya kita akan coba yang lebih realistis lagi, di mana kita akan coba bikin website tentang personal kita. Atau anggap aja kita mau bikin website personal, di dalamnya ada foto, ada deskripsi tentang kita, misalkan kemudian ada makanan favorit, segala macam gitu. Jadi lebih menyenangkan lagi ya. Sekarang kita mulai untuk bikin website personal. Kalau teman-teman ragu untuk bikin deskripsinya kayak gimana, itu nggak apa-apa. Pakai teks dummy kayak misalkan lorem ipsum atau tulisan apapun itu yang teman-teman pikirin itu boleh. Yang penting paham apa yang kita mau bikin. Pertama, kita perlu foto yang mau kita import ke dalam HTML-nya. Di sini saya punya foto kayak gini. Foto.jpg. Nah, foto itu disalin ke dalam folder yang sama dengan berkas yang sebelumnya kita buat, yaitu index.html. Karena nanti kita akan akses gambar ini atau import gambar ini. Dan juga akan lebih mudah prosesnya kalau dia ada di dalam folder yang sama. Oke, kita mulai. Pertama kita akan import gambarnya dulu. Import gambar pakai tag apa kira-kira? Ya, pakai tag img. Jadi ini untuk nge-import gambar. Di sini mungkin kayak gini nggak nulisnya. Kemudian kita reload. Nggak ada apa-apa gambarnya. Apakah kodenya salah? Ya, memang bukan seperti ini. Kalau import gambar itu benar tagnya pakai img, tapi caranya nggak kayak gitu. Nah, selain tadi ada pembuka dan penutup tag, di dalam tag juga ada yang namanya atribut. Nulis atribut itu di dalam simbol ini. Saya jadi mikir dulu tadi mau ngomong apa. Nih, simbol ini dan juga simbol ini. Simbol kurang dan juga simbol lebih dari. Nah, di sini dia. Jadi setelah nama tag kita spasi, nah di sini atribut. Atribut itu apa? Atribut adalah informasi tambahan seputar tag tersebut. Jadi instruksi tambahan. Kayak gini kan dia masih bingung nih. Kita pengen import gambar, tapi si browser kan nggak tahu gambar apa coy. Lu aja cuman ngasih tahu lu mau import gambar kan bingung juga. Kalau kita disuruh, ke warung dong gitu. Mau ngapain ke warung kan nggak tahu gitu kan. Jadi harus spesifik juga kalau misalkan ngasih instruksi ke browser. Hey browser, saya mau import gambar. Gambarnya lokasinya ada di sini. Nah, untuk ngasih tahu lokasi gambarnya itu pakai atribut src atau src ya. Nah, kemudian di sini kita pakai sama dengan dan di dalam kutip dua kali. Nah, jadi kan di sini ada
src ini nama atributnya. Di sini ada sama dengan, di sini ada kutip ganda atau petik ganda, di sini juga ada petik ganda. Nah, di antara petik ganda ini kita tulis alamat atau nama berkas yang mau kita import, yaitu ini foto.jpeg. Nah, di sini kita kasih foto.jpeg. Nah, kita save lalu kita reload. Gambarnya muncul tapi kegedean, tapi seenggaknya gambarnya udah muncul. Misi kita udah berhasil. Tapi kenapa nggak ada penutup tagnya? Bukankah tadi satu elemen itu dari pembuka, konten, dan penutup? Jadi di HTML itu ada lagi jenis tag yang lain. Ini tagnya benar, ada pembuka, ada konten, ada penutup. Ini satu elemen. Nah, ini jenis tag yang lain, namanya void element, atau ya self closing juga bisa, atau empty element. Jadi itu ya kita bisa bilang itu. Kita bisa kasih nama ini void element. Yang dimana dia nggak punya konten. Karena dia nggak punya konten, nggak seperti paragraf kan punya konten paragraf ya. Ini paragraf, ini kontennya. Gambar itu nggak punya konten kan. Jadi nggak perlu lagi dikasih penutup, kan nggak ada kontennya. Itu kenapa disebutnya void element gitu. Jadi gini aja udah sah dia. Itu kenapa dia mulai import gambar. Kayak gitu. Nah, jadi kita belajar hal baru lagi di sini. Kita tahu soal atribut. Atribut itu balik lagi dia adalah informasi tambahan seputar tagnya. Di sini kita mau ngasih tahu ke browser bahwa kita mau import gambar. Tapi kita belum ngasih tahu kan kalau sampai sini aja. Belum ngasih tahu nih gambarnya apa. Gambar mana yang mau diimport. Untuk ngasih tahunya kita pakai atribut namanya src. Nah, untuk ngasih tahu melalui src atau ngasih tahu gambar apa yang mau diimport melalui atribut src ini, kita tulisnya setelah sama dengan dan di dalam petik ganda. Kayak gini. Gitu. Nah, di sini adalah lokasi gambar yang mau diimport. Ini atribut. Jadi satu elemen atau satu tag itu bisa memiliki atribut. Satu atribut atau mungkin lebih dari satu atribut. Contohnya atribut lain kita bisa pakai adalah width atau mengatur lebar gambarnya. Kalau dalam hal ini tag img. Untuk ngasih atribut lain kita kasih spasi lagi. Set, misalkan apa? Width. Di sini sama aja formatnya. Nama atributnya sama dengan, lalu di sini ada petik ganda 2 kali. Nah, di dalam petik ganda ini kita tulis ukurannya. Di sini unitnya pixel, 1 pixel, 2 pixel. Mungkin teman-teman nanti terbiasa untuk ngitung 1 pixel itu kira-kira segimana. Itu memang butuh pengalaman juga. Untuk saat ini teman-teman perlu tahu bahwa ini dalam pixel gitu. Misalkan teman-teman mau kasih 200. Kemudian di sini kita kasih reload. Nah, jadinya segini. Oke, misalkan ini kegedean. Kita pengen kasih 100. Nah, ada lagi nih. Kemudian di sini kita kasih 50 supaya agak kecil lagi. Oke, di sini udah lumayan bagus misalkan. Ya udah kayak gini. Kemudian teman-teman juga bisa kasih height-nya. Misalkan 50 juga. Nah, jadinya gepeng. Kenapa? Karena kan dipaksa dia. Gitu. Jadi tingginya dipaksa 50, lebarnya dipaksa 50, jadinya gepeng dia. Ukurannya sesuai dengan yang teman-teman mau, tapi ya konsekuensinya gambarnya jadi nggak sesuai dengan dimensi asli gambarnya. Dimensi asli gambarnya dia potret misalkan atau aspek rasionya nggak 1:1 dia. Gitu. Jadi dipaksa untuk jadi 1:1, jadinya ya gepeng. Itu kenapa kita nggak perlu pakai height aja, biar nanti height-nya diatur oleh browser otomatis supaya dia tetap ngikutin constraints-nya gitu. Jadi dia tetap masih enak dipandang gitu ketimbang jadi gepeng kan aneh banget. Nah, tag img ini teman-teman bisa cari juga dokumentasinya mdn gini. Ups, sorry. Nah, di sini ada di image embed element. src juga ada atribut yang lain. Di sini teman-teman bisa baca. Kemudian ada juga nah, di sini ada listnya atribut alt, ada cross origin, segala macam. Ini tentu hal yang lebih advance lagi ya untuk dipelajari saat ini. Di sini kan ada tuh height, the intrinsic height of the image in pixel, sesuai dengan apa yang saya bilang tadi. The intrinsic height of the image in pixel must be an integer without a unit. Unit itu ya pixelnya. Kalau pixel itu
dia px nulisnya. Gini, px. Gitu. Kemudian ada unit yang lain misalkan sentimeter gitu atau m, ada rem gitu. Tapi untuk saat ini teman-teman perlu tahu ya pixel aja. Gitu. Jadi kita nggak perlu nulisnya 50 px gitu karena di sini disebutin must be an integer without a unit, tanpa unitnya. Jadi kita nggak perlu nulis pakai px gitu. Ini ada lagi yang lebih advance kayak loading, kemudian ada yang lainnya, sizes, ada ini src sesuai yang kita pakai di sini. Di image URL mandatory for the image element. Jadi ya ini penting karena kan kalau nggak pakai ini si browser nggak tahu harus ngimport gambar apa kan, dia nggak jelas instruksinya kayak gitu. Ada width juga sama ya, sama kayak hack, the intrinsic width of the image in pixels must be an integer without a unit gitu. Oke. Jadi sejauh ini kita udah bisa bikin gambar atau upload gambar ya lebih tepatnya melalui HTML atau di HTML gitu. Nah, berikutnya kita bikin judulnya. Misalkan website novel. Kita reload, kemudian kita kasih paragraf. Halo, nama saya Naufal. Selamat datang, atau gini aja. Kan udah pakai greetingnya ya. Halo, nama saya Naufal. Saya seorang software atau web developer dari Bogor. Tuh. Kita reload. Nah, ini karena kegedean ya zoomnya, kita bisa kecilin. Nah, kita kasih gambarnya lebih gede lagi. Karena kan kita udah zoom out. Nah, kayak gini. Kemudian kita misalkan pakai elemen yang lain lagi. Kita pengen bikin list. Kita bisa bikin paragraf lain lagi. Jadi nggak cuma satu paragraf doang. Misalkan ini adalah berikut adalah makanan favorit saya, titik 2. Nah, untuk bikin list kan biasanya begini ya, kalau di Microsoft Word kita bisa pakai bullet list, numbered list gitu. Nah, di HTML juga ada namanya unordered list. Unordered itu disingkat jadi UL, unordered list. Gini, unordered list. Nah, disingkat jadi UL gitu. Nah, UL kayak gini nulisnya. Nah, untuk nulis itemnya kita nggak bikin kayak gini, bla 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 gitu, manual enggak. Jadi ada lagi tag di dalam UL-nya yaitu li namanya. Gini, li untuk listnya gitu. Nah, di sini misalkan nulis nasi uduk. Di sini apalagi? Misalkan ikan cupang misalkan. Oke, di sini misalkan buah anggur. Kemudian yang lainnya apa misalkan bla bla bla. Gitu, jadi kita bisa bikin list. Tuh kan jadinya begini dia. Berikut adalah makanan favorit saya bla bla bla. Ada listnya ini, list kedua, list ketiga, list keempat. Jadi untuk bikin list pertama kita pakai tag parentnya atau tag orang tuanya ya. Nyebutnya enak nggak ya, orang tua, parent. Ya, jadi pertama pakai tag ini, kemudian di dalam UL ini kita mau bikin listnya kan. Nah, untuk bikin listnya kita pakai li ini. Nah, dia kan diterjemahkan menjadi visual seperti ini kan, ada simbol bulletnya kayak gini, atau bulat atau circle atau peluru kayak gitu. Nah, selain itu juga kita punya yang numbered list. Kalau numbered list itu di HTML namanya ordered list atau yang diurutkan, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, ordered list singkatannya yaitu OL. Kita kasih juga OL di sini. Kemudian kita reload. Nah, jadi dia ada nomor urutnya 1 2 3 4 gitu. Jadi ini ya tetap li, di sininya pakai OL. Gitu ya. Di sini teman-teman bisa cari juga OL list atau ordered list HTML. Di sini. Tuh, ada ya contohnya. OL, li, bla bla bla, kemudian ada ini, kemudian juga ada atributnya.
Jadi masing-masing tag itu dia punya atributnya sendiri. Kayak IMG dia punya atribut yang relevan untuk gambar. Width kan relevan. Kalau OL kan agak aneh juga, kita mau ngatur width apa gitu. Kemudian di sini kita bisa pakai type kalau di elemen atau tag OL, kayak misalkan satu, atau kita pakai ini misalkan i. Kita reload. Nah, jadinya pakai angka Romawi gitu. Kemudian kita bisa pakai A gitu. Jadinya dia huruf gitu kan, ABCD ketimbang nomor, tapi tetap dia kan urutan kan gitu. Nah, kalau ini ditaruh di IMG misalkan kayak gini, kan gak ngefek juga karena kan gak relevan gitu kan. Gitu. Jadi masing-masing tag itu dia punya atribut yang relevan untuk kita ngasih instruksi lebih lanjut ke si browser gitu ya. Nah, selain itu ya teman-teman mungkin mau ngasih paragraf yang lain ya tinggal kasih aja. Kemudian selain itu kan biasanya di website itu ada copyright. Nah, kita bisa bikin copyrightnya pakai footer misalkan. Di sini langsung bikin paragraf lagi. Copyright 2023 gitu. Simbol copyrightnya kayak gini deh. Kemudian kita reload. Tuh, jadinya begini. Kita udah bisa bikin satu website sederhana dengan HTML. Itu tentang personal website ya. Tentu kalau kita memandangnya dengan definisi website yang lebih luas lagi. Kalau lebih spesifik, tentu kita perlu menghostingnya gitu, ngasih domain.com, kemudian kita bikinnya multiple page, segala macam, kita kasih styling, baru disebut dengan website. Tapi seenggaknya terlepas dari itu, ini adalah modal yang paling bagus untuk kita melangkah lebih jauh lagi dalam belajar pengembangan web. Nah, karena ini udah paham ya soal HTML, teman-teman bisa cari lagi soal HTML yang lebih banyak tag-tagnya. Gitu misalkan mau nampilin video gitu, mau tampilin jenis elemen apa, itu pasti ada. Tinggal cek aja dokumentasinya di MDN tadi. Gitu, itu dokumentasi yang ramah untuk pemula kalau menurut saya pribadi. Nah, berikutnya kita akan belajar soal styling. Sebelumnya kita udah belajar soal HTML mulai dari struktur dasar, tag, atribut, elemen, sampai kita bikin website seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi belajar soal bahasa yang lain yaitu CSS. CSS ini adalah bahasa untuk styling pada HTML kita dalam pengembangan web. Misalkan kita mau ngasih latar belakang warna, kemudian warna teks, margin juga. Mungkin kita mau ngatur tata letak. Nah, kita bisa lakukan itu dengan CSS. Dokumentasinya kita bisa temukan di MDN juga, sama seperti HTML sebelumnya. Contoh yang paling dasar dari CSS adalah kodenya seperti ini. Kode ini untuk ngasih warna paragraf jadi merah. Mungkin teman-teman bisa memahami dari kodenya ya, atau juga enggak ya, enggak masalah. Itu kenapa kita akan belajar soal CSS. Oke, langsung aja kita akan bikin satu berkas namanya style.css. Kemudian kita mau bikin contoh yang paling dasar yaitu ngasih warna badan websitenya atau warna latar belakangnya jadi biru. Kayak gini. Contoh kodenya. Tentu kita akan jelasin nanti ya. Kalau kita reload sekarang, ini nggak ada perubahan. Padahal kita udah bikin berkasnya dan kita simpan dalam folder yang sama. Tentu aja nggak ada sulap di dalam pengembangan web. Jadi kita perlu kasih tahu juga ke browser. Di sini kita masih bikin berkas dan nulis kode CSS-nya aja. Browser belum tahu nih kode CSS ini untuk apa, dan bahkan sama sekali dia nggak tahu keberadaan berkas style.css ini walaupun dia dalam satu folder yang sama. Untuk itu kita perlu ngasih tahu atau perlu mengimpor kode CSS ini ke dalam berkas HTML kita. Karena kan kita pengen memberikan gaya pada HTML ini. Untuk itu kita bikin berkasnya di sini, berkas CSS-nya. Nah, kita belum ngasih tahu nih ke browser. Ngasih instruksi, hey browser, saya mau ngasih style dokumen ini dan dokumen CSS-nya ada di sini. Untuk itu kita perlu mengimpornya dengan tag link. Gini. Kemudian kita kasih tahu alamat berkasnya ada di mana dengan atribut href. Kemudian juga kita kasih tahu nih berkasnya namanya apa. Itu style.css. Lalu sampai situ belum selesai. Kita perlu ngasih tahu lagi.
hubungan berkas ini dengan dokumen HTML yang kita lagi lihat ini itu apa. Untuk ngasih taunya kita pakai atribut rel atau relationship. Kita kasih tahu nih, hubungan mereka itu atau hubungan berkas CSS ini dengan HTML adalah style sheet atau lembar gaya. Tentu kalau kita reload sekarang jadi warna biru, itu dia. Jadi semuanya masuk akal. Kenapa? Karena ya dia nggak ada magic kan, karena dia sesuai dengan yang kita perintahkan. Kita bikin berkas. Kalau kita nggak kasih tahu browser, ya dia nggak bakal tahu juga ada keberadaan berkas CSS yang kita buat ini. Untuk itu kita kasih link di sini untuk ngasih taunya. Itu yang paling dasar. Tentu di sini kita perlu jelasin atau kita perlu pahami kode CSS ini maksudnya apa. Yang paling pertama di sini ada body. Body ini dia namanya selector atau istilahnya di CSS adalah selector. Gini tulisannya. Selector atau dia bagian untuk memilih elemen yang mau dikasih gaya. Kan di sini kita mau ngasih background color warna biru. Ya kan, warna latar belakang biru. Tapi kan kita nggak tahu gitu, atau browser belum dikasih tahu elemennya yang mana. Untuk itu kita kasih taunya dari sini. Tentu ini lebih to the point ya. Jadi kita pertama tentuin dulu elemennya apa, yaitu body, lalu kita mau kasih apa, mau kasih gaya apa. Nah kita tulisnya dari sini. Di sini ada simbol buka kurung kurawal dan juga tutup kurung kurawal. Jadi elemen body ini dia akan dikasih style mulai dari buka kurawal sampai tutup kurawal. Jadi satu blok ini merupakan gaya dari elemen body. Elemen body ini elemen mana? Yaitu elemen HTML yang ini. Gitu. Jadi kita nggak ngasihnya kayak begini ya. Nggak, karena di CSS kita perlu nama tagnya aja. Body contohnya. Di sini juga kita tulisnya body gitu. Dan di sini ada background color blue. Nah, ini gaya yang mau diterapkan ke elemen body tersebut, gitu. Jadi, pertama ada selector, kemudian mulai dari kurung kurawal sampai tutup kurawal, ini namanya declaration block atau blok deklarasi. CSS declaration block, gini. Dan ini namanya CSS declaration. Satu blok yang saya lagi seleksi. Background color ini namanya property. Gitu. Blue ini namanya value. Nah, jadi property background color ini udah ditentukan oleh CSS-nya. Kalau kita mau ngasih warna latar belakang pada suatu elemen, contohnya body, yaitu pakai background color. Sama seperti pada HTML. Kalau kita mau bikin paragraf, pakai P. Mau bikin unordered list, kita pakai UL. Mau bikin ordered list, kita pakai OL. Mau nampilin gambar, pakai IMG. Begitu. Nah, di CSS juga gitu. Ada namanya property. Property ini ada banyak. Contohnya background color ini salah satunya. Blue ini adalah kode warna yang digunakan CSS untuk ngasih warna biru kayak gini. Kayak gitu ya. Jadi, declaration itu terdiri dari property, simbol titik 2, lalu ada value dan diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Jadi ini adalah tanda berakhirnya declaration. Artinya kita juga bisa ngasih declaration yang lain atau perintah styling yang lain. Contohnya di sini warnanya jadi enggak kontras warna latar belakang biru dengan hitam. Untuk itu kita perlu atur warna teksnya jadi warna yang lebih kontras, yaitu putih misalkan. Untuk itu kita perlu pakai color atau property color. Lalu di sini kita kasih kode warnanya, yaitu white misalkan. Kita save lalu kita reload. Sekarang udah berubah, lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi kayak gini cara kerja CSS. Pertama di sini ada selector, declaration block untuk elemen tersebut. Kemudian di sini stylingnya. Kita mau ngapain sih untuk elemen ini atau mau kasih gaya apa untuk elemen tersebut. Kayak begitu ya. Jadi kita bisa ngasih banyak di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak perlu cuma satu doang ya. Balik lagi butuhnya kayak gimana. Kita tuh mau ngapain gitu. Jadi gitu dasarnya. Nanti kita tentu aja pelajari yang lebih lanjut lagi soal CSS ini. Tapi seenggaknya dasarnya seperti itu.
Selain kode yang ini, kita juga bisa nulis kode CSS yang lain untuk elemen yang lain. Jadi sebelumnya kan kita udah bikin kode ini ya, kode CSS ini untuk elemen body sesuai dengan selektornya. Jadi ini tuh disebutnya satu CSS rule atau rule set. Gini tulisannya, rule atau rule set. Ini satu blok ini nih, namanya CSS rule. Jadi kita bisa bikin rule yang lain untuk elemen yang lain. Misalkan kita mau ngatur ukuran dari teks judul ini. Itu kan elemennya H1 ya. Nah, di sini kita bisa tulis H1. Kemudian pakai sintaksis yang sama kayak gini, pakai kurawal. Kita cari nih, perlu tahu properti yang mengatur ukuran huruf di CSS apa namanya. Nah, di CSS namanya adalah font size. Value-nya atau nilainya berapa. Jadi kita pengen ngatur font size, tapi kita belum ngasih tahu nih, ukurannya berapa nih ke browser gitu. Nah, kita akan coba pakai ukuran 24 pixel. Jadi pixel ini adalah unitnya. Gitu. Nah, ini 24 ukurannya, dan pixel ini berarti 24 pixel gitu. 24 pixel itu segimana ya? Kita tinggal lihat aja di sini. Nah, segini berarti 24 pixel. Dia lebih kecil dari yang sebelumnya. Jadi, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa browser itu punya styling sendiri secara bawaan. Karena tanpa kita kasih ini, kita hapus nih, kita reload, kan dia ukurannya jadi besar ya. Sebesar ini nih H1. Nah, berarti kan CSS atau browser punya styling CSS sendiri nih untuk setiap elemen. Contohnya judul ini, ya kan? Gitu. Jadi kalau kita kasih ini, berarti kita mengganti ukuran huruf dari H1 yang dimana sebelumnya itu lebih besar, yang udah diatur oleh browser gitu, style bawaannya browser. Nah, kita bisa melakukan inspect. Nah, inspect ini untuk memeriksa nih elemen yang ada di website ini yang kita buat. Kita klik kanan, di sini kita pilih inspect. Ini adalah tools yang biasa digunakan oleh pengembang web untuk melakukan pemeriksaan, misalkan ada error atau ada elemen yang nggak sesuai misalkan, atau ada layout yang nggak semestinya gitu, atau yang nggak sesuai ekspektasi gitu. Itu kita bisa lakukan pemeriksaannya menggunakan tools ini. Gitu, ini biasa disebut juga DevTools gitu. Nah, di sini kita bisa pilih tuh elemennya. Di sini ada IMG, ada H1 sesuai dengan yang kita tulis kan. Di sini ada index.html. Di sini ada elemennya IMG, H1, PP, OL, footer, V gitu kan. Ini juga sama. Jadi ketika kita bikin kode HTML kayak gini, kemudian si browser baca, itu bakal dirender kan. Nah, hasil rendernya itu ada di sini. Jadi elemen di sini adalah elemen yang lagi dirender atau yang lagi ditampilkan oleh browser. Jadi sesuai apa yang kita klik di sini, makanya kan muncul tuh ada visualisasinya kan. Nah, itu jadi itu kenapa muncul visualisasinya, karena memang itu yang lagi dirender oleh browser. Ya kayak gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa lihat styling yang saat ini kita pakai untuk setiap elemen. Misalkan di sini ada H1. H1 sebelumnya kita kasih font size 24 pixel kan, ini stylingnya. Nah, kalau kita klik di sebelah kanan itu ada tuh styling kita. Font size 24 pixel. Nah, di sini adalah berkas yang dimana tempat styling ini berada, yaitu di berkas style.css sesuai dengan yang kita tulis di sini kan, style.css, di sini style.css. Titik 26 di mana ini adalah baris di mana style ini berada, yaitu di baris ke-6. Sesuai kan? Baris ke-6 H1. Kalau kita klik di sini, nah dia bakal pergi ke tab yang lain, yaitu sources, di mana ini kode CSS sesuai yang kita tulis. Gitu, karena memang si browser kan membaca kode CSS yang kita tulis kan. Nah, di sini kita bisa lihat juga tuh sumbernya yang browser baca. Jadi ini bisa memudahkan kita ketika mungkin stylingnya nggak sesuai dengan yang kita tulis. Tinggal cek aja di sini browser sesuai nggak bacanya dengan kode yang kita tulis gitu. Di sini contohnya ada H1 24 pixel. Di sini adalah kode kita, sama kan? Nah, di bawahnya ini adalah style sheet dari user agent. User agent ini bisa dibilang untuk saat ini ya browser. Gitu. Jadi ini style dari browser atau style bawaan dari browser. Kita bisa lihat di sini. Ada display, banyak propertinya, ada margin block, ada font weight gitu kan. Jadi kalau kita hapus ini, kita simpan lalu kita reload. Nah, di sini kan nggak ada ya, karena memang kita nggak ngasih style lagi karena kita hapus. Tapi di sini masih ada H1. Kenapa? Karena ini memang style bawaan dari
browser. Itu kenapa ini hurufnya jadi gede kan. Walaupun kita nggak kasih style, tapi di sini hurufnya besar. Ya kan, ukurannya besar. Ini karena browser ngasih style bawaan tuh, ada font size 2am atau 2im, 2m. Ini adalah unit yang digunakan oleh browser gitu. Jadi ini ukuran bawaan dari font size dari elemen H1. Jadi setiap elemen itu punya bawaannya masing-masing atau style bawaan masing-masing. Kayak misalkan IMG itu ada overflow clip, kemudian ada yang lainnya segala macam, itu ada style bawaannya sendiri. Itu kenapa mungkin teman-teman bakal nemu kok ini ukurannya gede gitu, mungkin bingung gitu, atau mungkin penasaran aja gitu kan. Jadi kalau kita kasih style lagi, dia bakal dicoret. Nih kita reload lagi ya. Tuh, yang tadinya font size-nya 2am dia dicoret karena di sini kita ganti jadi font size 24 pixel gitu. Jadi karena di sini kita define lagi, maka dia dicoret. Proses ini bisa dibilang dengan cascading gitu, cascading gitu, dimana dia bakal diganti dengan font size yang kita tulis gitu ya. Jadi itu kenapa disebut dengan cascading style sheet. Jadi selain dia lembar gaya, dia juga punya namanya cascading, proses browser untuk memilih nih style mana yang akan digunakan gitu. Karena kan konflik sebenarnya kalau kita bahas ya di sini. Di sini kan dia font size-nya ada 2am, kemudian kita tulis lagi nih di sini font size-nya 24 pixel. Kan bingung nih, browser mana nih yang perlu dipakai? Apakah 2am apa 24 pixel? Nah, di situ proses cascading terjadi. Browser milih nih, pakai yang mana nih? Ya udah pakai 24 pixel karena kita tulis di sini. Jadi prosesnya pertama dia dari user agent atau browser ya, lebih gampangnya dalam hal ini browser. Kemudian kedua dari author. Author itu kita sebagai developer yang nulis kode CSS-nya. Jadi pertama ini secara bawaan, kalau dia nemu dari author, maka dia pakai yang author gitu. Sebenarnya ada lagi satu lagi yaitu user, tapi saat ini teman-teman perlu tahu itu aja dulu gitu, supaya paham soal konsep cascading-nya, karena itu penting gitu ya. Sekarang saya mau ganti ukuran foto ini, karena ini portrait, saya mau bikin jadi kotak. Jadi dia akan aspek rasionya itu jadi 1:1 gitu. Jadi kotak. Nah, kita bisa kasih stylenya di sini. Kita kasih IMG karena nama elemennya IMG. Kemudian di sini kita bikin width-nya jadi 100 pixel misalkan. Kemudian height-nya kita atur jadi 100 pixel juga. Kita simpen. Nah, dalam titik ini itu jadi gepeng, sama seperti sebelumnya pada saat kita belajar pertama kali import gambar pakai tag IMG ya. Di sini kita bisa kasih properti lain. CSS punya yang namanya object fit. Nah, dengan object fit kita bisa nge-crop gambar tersebut. Kita kasih cover. Kalau kita pakai itu jadinya kayak gini gitu. Jadi dia otomatis dipotong gitu ya. Jadi kita bisa pakai properti object fit dengan value cover. Kayak gitu, itu salah satunya bisa kita gunakan untuk memotong elemen gambar gitu ya. Sekarang kita akan kasih border nih untuk gambarnya. Jadi border itu kayak garis di luarnya atau di sekitar gambar tersebut. Jadi kita akan kasihnya di IMG ya, bukan di body. Kita kasih border, kemudian di sini kita kasih bordernya 1 pixel. Kemudian di sini kita kasih spasi, ada lagi nih value-nya. Jadi bukan cuman satu aja. Ada lagi, kita kasih spasi sebagai pemisahnya. Nah, di sini kita kasih solid. Solid ini jenis bordernya. Nanti tahu nih bedanya. Kita kasih spasi lagi di sini warna bordernya. Misalkan kita mau kasih warna kuning. Kuning apa nih? Yellow ya. Kita save lalu kita reload. Tuh, jadi ada ya. Atau kalau nggak kelihatan kita kasih 4, kita save lalu kita reload lagi, kayak gini nih jadinya.
Nah, jadi 4 pixel itu tebal bordernya, solid itu dia jenis bordernya. Jadi dia garisnya nggak ada putus-putusnya, karena ada jenis lain, misalkan dash, kayak gini nih. Tuh, jadi ada putus-putusnya dia. Ada lagi dot. Kalau dot jadinya gini, bulat-bulat. Terserah mau yang pakai solid atau yang apa gitu. Itu balik lagi ke selera masing-masing. Nah, di sini warnanya. Jadi kita tuh kayak semacam nge-assign atau menentukan 3 value yang berbeda dengan satu kali tulis pakai spasi di sini gitu. Nah, di sini kita pakai property border untuk ngatur bordernya. Sebenarnya kita bisa pakai cara yang lebih panjang kayak gini. Border width 4 pixel, border style dot border color yellow. Nah, yang ini kita hapus. Kita save, lalu kita reload lagi. Hasilnya sama aja kan, gak ada yang berubah. Jadi, ini ketiga property dan value kita hapus, dan kita pilih penulisan yang seperti ini. Jadi, kita tulisnya pakai border aja. Dan kita tentukan value-nya pakai cara kayak gini, ketimbang kita pakai 3 kali nulis property. Di CSS namanya adalah shorthand. Jadi properti ini tuh adalah shorthand. Ini nih, shorthand. Atau properti jenis yang singkatnya daripada kita nulis 3 kali kayak gini, gitu kan. Karena sama semua border tuh. Border, 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 cuman beda jenisnya ini untuk ketebalannya. Ini jenis atau gayanya, dan ini warna bordernya. Gitu. Gitu ya. Oke, berikutnya kita akan coba kasih lagi nih. Sebelum itu kita tutup dulu ya, biar nggak ribet. Nah, kita coba benerin ini ya. Daripada pakai ini, saya lebih suka pakai UL aja. Karena memang ya lebih simple aja dia. Jadinya cuman list kayak gini. Nah, kita pengen grup. Jadi saya mau bikin yang lainnya nih. Kan ini makanan favorit. Di sini kita bikin satu lagi. Misalkan berikut adalah buku favorit saya. Gini. Kemudian kita pakai UL lagi. Kita pakai cara yang sama. Buku favoritnya apa misalkan? Pas Sapiens gitu. Wih. Kemudian apa lagi? Sejarah dunia yang disembunyikan. Buset. Ya enggak. Terus lagi apa misalkan komik Shizuki. Kan kita nggak tahu ya, setiap orang beda-beda tuh favoritnya. Oke, tapi contohnya gini aja. Jadi di sini nanti kita pengen kasih border nih. Jadi satu grup ini ada bordernya, satu grup ini ada bordernya. Nah, kita perlu cari tahu nih atau cari cara untuk nge-group dua elemen ini. Jadi kan kita pengen nge-group ini ya, paragraf dan juga listnya. Jadi artinya kita perlu nge-group ini dan UL-nya. Di HTML kita perlu lakukan dulu nih penggrupan pakai elemen lain namanya div. Div ini dia elemen umum yang nggak ngasih efek apa-apa. Kecuali kita kasih styling ke si div-nya. Nanti kita akan bahas lagi. Jadi kita kasih div, kemudian kita taruh di bawah UL. Jadi gini. Nah, kemudian kita kasih tab di sini, kita blok lalu kasih tab. Jadi biar rapi gitu. Walaupun kayak gini bisa, tapi kan nggak enak kelihatannya. Itu namanya indentasi nih, tab kayak gini. Gitu ya. Kemudian kita enter aja biar agak ada jaraknya. Kalau masih belajar harus kelihatan enak kodenya biar nggak bingung nantinya. Oke, kita reload nih. Tuh kan nggak ada efek apa-apa padahal kita udah kasih div ya. Kenapa? Karena memang div ini elemen yang general atau umum yang biasa digunakan oleh pengembang web untuk bikin layout gitu, bikin tata letak. Misalkan di sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, bikin 2 kolom, 3 kolom, kemudian bikin untuk kayak tadi itu contohnya penggrupan untuk dikasih border nantinya, untuk dikasih background segala macam itu. Jadi memang khusus untuk di styling nantinya. Nah, sekarang kita balik lagi ke style.css. Di sini kita kasih lagi nih div. Nah, kita kasih lagi border. Nah, kita kasih 2 pixel misalkan. Lalu kita pakai cara yang atau pakai gaya yang dash. Kan yang dotted udah ya. Kita pakai yang dash.
Di sini kita kasih warna misalkan apa ya, kira-kira green deh, coba kita kasih green, kemudian kita reload, tuh ada kan. Kalau misalkan kurang, kita kasih jadi 4, samain sama yang atas. Tuh ada sekarang kayak gini, jadi ada greennya. Atau nggak kelihatan, kita kasih yang lebih kelihatan apa nih, warna yang kelihatan. Kita kasih oke, ini ada aqua misalkan, kita kasih reload lagi. Nah ini agak kelihatan ya, kayak gini. Jadi kita udah bisa bikin border. Nah di sini kita bikin lagi untuk yang di bawahnya nih, kita bungkus lagi div, kita hapus. Jadi kita taruh lagi penutupnya di sini, kemudian kita blok kayak gini, kita kasih tab gitu. Jadi kita kasih div, dan ini berarti jadi anaknya div atau elemen konten dari div gitu. Kita udah belajar itu di awal ya, HTML. Nah di sini kita pengen kasih margin, dan juga tentunya kita pengen bedain nih, border yang bawah itu dikasih warna yang beda. Misalkan apa, hijau yang lebih terang gitu, segala macam lah. Gimana caranya? Kan ini div juga dan ini div juga, gimana ngebedainnya tuh? Biar kita pengen spesifik nih, ngasih yang ini doang gitu. Yang ini tetap warna yang sekarang aqua, yang ini warna yang lain, hijau atau yang lainnya. Jadi kita pengen ngespesifikin ke sini doang. Gampang, kita pakai cara yang lain. Jadi selektor itu bukan cuman ini doang. Bukan cuman nama elemen atau nama tagnya. Div, p, img, body, kita bisa kasih yang lebih unik, yang beda dari yang lain. Kita kasih kelas namanya. Jadi di sini kita kasih misalkan kelas. Nah, nama kelasnya apa nih? Misalkan box 1. Kita save nih box 1 nih. Di sini timbang kita kasih div, kita pakai box 1 tapi diawali pakai titik. Nah, ini penanda kelas. Karena kita tulis di sini adalah kelas box strip 1 atau box hyphen 1, di sini kita tulis juga box hyphen 1 atau strip 1 tapi pakai titik. Karena di sini tulisnya kelas. Jadi untuk menandakan ini adalah nama kelas yang sesuai dengan di sini, maka kita pakai titik sebagai penandanya gitu. Nah, kalau kita sekarang reload, yang bawah nggak ada bordernya lagi. Kenapa? Karena kan kita nggak pakai div lagi. Nih, kalau kita pakai div, maka dua-duanya akan terpilih. Ini div dan ini div, bener kan? Jadi kalau di CSS itu dia bukan cuman ngasih style satu elemen aja, semuanya. Itu kenapa di sini kita tulisnya div nih. Kalau kita tulis div di sini artinya semua elemen yang namanya div kayak gini, div, yang ini juga div, maka dia akan dikasih efek yang sama dengan ini. Kalau kita bikin div yang lain, tentu aja dia akan kena efek yang sama atau kena gaya yang sama atau style yang sama sesuai dengan yang kita tulis di sini. Gitu, itu kenapa kita bisa pakai kelas. Nama kelas ini lebih unik. Jadi misalkan kita pengen ngasih gaya ini doang, terus ini, yang ini beda divnya. Gitu. Jadi kita bisa pakai nama tag yang sama untuk keperluan yang berbeda gitu maksudnya. Nah, kita balikin lagi jadi box 1. Nah, kan jadi dia punya border, yang ini nggak punya. Kenapa? Ya karena dia nggak punya kelas box 1. Nih, kalau kita kasih kelas di sini, box 1 juga, gitu, jadi sama. Jadi dia dapat gaya yang ini, gitu. Karena dia bakal ngambil gaya dari sini, gitu. Jadi kayak ngasih instruksi ke browser. Hey browser, div yang ini dia pengen pakai style yang ini. Karena dia pakai kelas box 1 gitu. Gitu ya. Jadi ada semacam identitas kalau pakai kelas. Nah, sekarang kita kasih box 2. Di sini kita bikin lagi nih box 2. Kemudian di sini kita kasih border juga 1 pixel. Jangan 1 pixel dong, 4 pixel ya. Dash, kemudian misalkan like coral. Kemudian kita reload. Nah, dia agak orange ya, atau saya agak kurang kelihatan juga matanya karena minus. Tapi ya dia lebih terang dan juga berbeda dengan yang atasnya ya.
gitu. Nah, kemudian kita pengen supaya ini enggak rempet. Gimana caranya? Bisa kita kasih margin top, jarak atas gitu. Kita kasih spasi gitu. Nah, sekarang kita kasih 10 pixel misalkan. Lalu kita reload. Nah, sekarang dia punya jarak 10 pixel dari yang atasnya. Itu dari elemen box 1. Kita kasih lagi misalkan 20 pixel. Kita kasih reload lagi. Nah, sekarang kita punya dua box yang berbeda gitu. Nah, supaya lebih bagus lagi, saya pengen copyright-nya doang ini dikasih di tengah. Jadi kita bisa kasih lagi sekarang di sini footer, text, align, nama propertinya untuk mengatur bahasa Indonesia apa ya? Ya alignment lah gitu. Bisa diatur di kiri, di tengah atau di kanan gitu atau justify. Ini kayak semacam di Microsoft Word. Kalau teman-teman pernah pakai, kita kasih center. Kita reload lagi. Ya, sekarang ada di tengah elemennya atau teksnya gitu ya. Nah, sekarang kita juga pengen ini di tengah nih. Yang ini, yang ini, yang ini. Kita bisa kasih grup juga pakai div. Div, enter, lalu kita masukin ke sini. Lalu kita kasih nama karena itu adanya di atas, boleh kita kasih nama header misalkan. Nah, di sini kita bikin lagi. Karena headernya di atas supaya gampang dan supaya rapi kita taruh di sini aja nih. Dot header text align center. Kita save lalu kita reload. Nah, dia jadi ada di tengah sekarang. Gitu ya. Nah, di sini kan kita tulis header, maka di sini juga header, tapi pakai titik. Kenapa? Karena dia adalah nama kelas, bukan nama tag-nya. Nah, di HTML, khususnya di versi 5-nya, dia punya elemen sendiri. Jadi ketimbang kita nulisnya gini, kita pakai cara yang lebih HTML banget lah, yaitu pakai header gini. Gitu. Kita save, lalu kita reload di sini. Nah, sekarang ke kiri lagi. Kenapa? Karena style ini udah gak ngefek. Kenapa? Karena ya yang tadi kan khusus untuk kelas header. Ini elemen namanya header, bukan kelas header. Jadi kita hapus titiknya. Kita reload, dia ke tengah lagi gitu. Oke, kita udah bikin sebuah website nih. Kita coba benerin lagi nih bagian list yang pertama. Supaya gampang kita ganti deh. Daripada makanan favorit mendingan musik. Biar tahu nih selera musik kita bagus. Kita ganti misalkan daripada nasi uduk kan nama band ya, apa misalkan kangen band gitu. Kemudian apalagi nih, stay 12. Lalu di sini apa misalkan twice gitu. Kan kita bisa lebih mudah tuh dapatnya gitu kan. Berikut ini adalah musik favorit saya. Yang ini buku favorit. Teman-teman bisa nambahin data yang lain sesuai dengan keinginan. Gitu ya. Jadi kita udah bikin satu website sederhana kayak gini. Jadi ini soal personal kita atau personal website kita. Sekarang kita coba bikin halaman yang lain, yaitu misalkan satu halaman lagi nih untuk profile. Jadi lebih panjang lagi tuh tentang profilnya. Untuk itu, kalau di website kita bisa bikin satu berkas baru, namanya misalkan profile atau about juga boleh, about.html. Nah, kemudian kita coba tutup lagi, kita reload, tapi nggak ada halamannya. Gimana? Kita perlu buka lagi halaman about ini atau file about ini ke browser. Jadi kita coba ganti nih. Daripada index.html kita ganti jadi about.html. Nah, dia kebuka tapi halamannya kosong. Gitu. Kenapa? Karena memang di sini aja kosong. Jadi kalau di website itu kita harus tulis ulang lagi ini. Gitu nih, kita tulis lagi struktur dasarnya. Misalkan kita salin bagian ini, kita paste di sini, lalu kita tulis lagi bodinya. Di sini kita tulis about. Untuk sementara ya, kita tutup. Nah, kita simpan, lalu kita reload. Ada kan? Gitu. Jadi kalau kita mau bikin halaman yang lain,
kita harus sama ini. Misalkan kita pengen di halaman about juga ada headernya, kemudian ada footernya, cuman kontennya doang nih yang berbeda. Itu bisa, tapi kita harus salin bagian yang mau kita munculin lagi di halaman yang lain. Kita salin, kita paste di sini, kemudian bagian footer juga kita taruh lagi di sini. Nah, di sini bagian konten yang berbedanya. Kita bisa pakai div lagi, kita kasih kelas, samain aja box 1 misalkan. Lalu di sini pakai paragraf. Halo. Nah, kan ada lagi tuh. Ya enggak? Jadi sama kayak yang sebelumnya. Cuman bedanya yang ini zoomnya balik lagi ya, dia nge-reset. Kita coba samain zoom yang sebelumnya itu berapa sih levelnya? 150. Kita balikin lagi ke 100. Nah, biar sama. Kita bisa bikin tentang kita misalkan saya lahir di Bogor pada tahun 90-an. Pendidikan terakhir saya adalah misalkan SMK gitu. Teman-teman bisa tulis yang lebih panjang ya tentunya. Ini saya contoh aja gitu. Jadi jangan sama karena kan beda kita. Ya enggak? Gitu. Kemudian apalagi nih? Pada kita boleh enter loh. Gini nih supaya kelihatan enak. Enggak masalah. Pada waktu luang saya bersepeda gitu dan membaca buku. Misalkan begini ya. Yang ditulis di sini kan harusnya bagus-bagus tuh biar orang baca. Gitu. Kayak misalkan gini. Kemudian kita balik lagi ke sini, kita harus bikin semacam navigasi supaya orang tahu ada halaman yang lain. Kalau gini kan kita memang tahu kan ada halaman about, tapi orang yang ngunjungin ke website ini dia nggak tahu ada halaman yang lain karena dia nggak tahunya cuma halaman ini doang. Untuk itu kita bikin navigasinya atau bikin link namanya. Nah, di sini kita bisa taruh nih. Bikin pakai jangan di situ ya, enaknya di bawah sini nih. Kita bikin pakai nav untuk navigasi gitu atau navigation gitu. Nah, di sini kita pakai A namanya. Untuk bikin link ya. Di sini kita tulis home. Di sini kita kasih ref. Nah, ref ini alamat atau nama berkas HTML-nya. Kita mau ketika link ini diklik pergi kemana? Kita pengen pergi ke index.html karena itu halaman home kita. Nah, di sini satu lagi adalah about. Kita bikin sesuatu yang sama di sini ref, cuman namanya jadi about.html. Di sini tulis about. Kita reload. Nah, ada dua nih di sini, cuman dia warnanya nggak kelihatan. Untuk itu kita bisa kasih styling lagi. Kita bikin nav di sini, kemudian kita kasih color, misalkan white. Kita save, lalu kita reload. Oh, nggak berubah. Kenapa? Karena kita hanya ngasih ini doang nih. Ngasih ke sini. Dan dia ada di elemen lagi. Di dalam link atau di dalam elemen A ini. Jadi kita harus ngasih spesifik. Nah, di CSS ada yang namanya specificity. Lebih spesifik selektornya itu akan dipilih. Kayak gimana sih spesifik? Kalau kita ngasih nav doang, itu kita nargetin ke sini. Nah, sedangkan ada di sini kan, si elemen linknya ada di A. Kita perlu bikin selektor yang lebih spesifik. Kasih tahu lagi nih, kita mau memilih atau memberikan style ini pada elemen A gitu, yang ada di elemen nav. Atau elemen A yang anaknya nav gitu, yang anaknya elemen nav. Pakai spasi nih. Kalau kita reload sekarang, berubah gitu. Sekarang kita bisa kasih semacam separator pakai simbol pipe aja kayak gini nih. Tuh kan jadi ada pemisahnya. Kalau kita klik ini, tuh dia pindah. Balik lagi, kita klik home.
Kita balik lagi about. Nah, gitu. Nah, sekarang kita bisa salin elemen ini. Kemudian pergi ke about, kita taruh di tempat yang sama, yaitu di bawah H1. Kita reload, kita pergi ke about. Nah, kita pergi lagi ke home. Gitu. Mungkin teman-teman akan berpikir gitu, bahwa kalau saya halamannya bikin banyak, artinya saya harus salin semua dong. Betul. Kalau di HTML secara dasarnya memang begitu. Itu kenapa ada bahasa pemrograman seperti PHP. Bikin kontennya jadi lebih dinamis. Misalkan teman-teman bikin ini di berkas yang lain. Gitu. Nanti teman-teman pakai bahasa PHP untuk nge-importnya. Kayak gini jadinya, contohnya nih, include. Misalkan nama berkasnya adalah header.php. Yang isinya adalah komponen ini. Gitu, jadi ada tuh, jadi lebih dinamik. Kalau di HTML ini kita nggak bisa melakukan seperti itu. Karena memang pada dasarnya kayak gitu aja. Caranya kayak gini. Itu, jadi teman-teman mungkin nanti belajar bahasa pemrograman kayak PHP atau Python. Atau mungkin nanti belajar kerangka kerja seperti React.js ada namanya tuh, biar bikin websitenya lebih dalam tanda kutip modern mungkin ya, atau lebih keren lagi gitu interaktifnya atau segala macamnya gitu, dan tentunya lebih mudah lagi. Tapi sejauh ini kita udah punya modal yang baik untuk belajar lebih lanjut lagi soal pengembangan web. Jadi kita udah berhasil nih bikin sebuah website yang punya halaman yang berbeda. Nah, sekarang kita perlu ganti. Jadi misalkan namanya website Naufal. Kita kasih home gini. Yang ini kita kasih website Naufal about. Jadi biar beda judulnya. Yang ini home, yang ini about gitu. Supaya jelas itu halamannya, judulnya sesuai dengan halaman. Kayak gitu ya, teman-teman bisa bikin halaman yang lain. Kemudian bisa salin ini dan salin ini, kemudian juga bikin kontennya. Jadi kayak gitu. Kita bisa rapin lagi nih biar agak enak dibacanya. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin halaman lagi, bikin lagi berkas HTML-nya, kemudian bisa bikin linknya lagi. Kayak gini contohnya, ref itu adalah nama berkasnya, yang dimana link itu ketika diklik akan ke halaman tersebut. Begitu, oke. Berikutnya kita akan coba bikin website ini menjadi online, atau agar bisa diakses oleh semua orang yang bisa mengakses internet. Gitu ya. Sekarang kita akan belajar membuat website yang kita bikin bisa diakses oleh semua orang. Atau kita akan belajar menghosting website kita. Nanti orang yang memiliki akses internet bisa akses website kita, kayak kita akses website pada umumnya. Seperti Facebook, Twitter, Google, atau yang lainnya. Untuk melakukan itu, kita perlu yang namanya hosting atau server, di mana nanti itu akan menjadi tempat kita untuk mengupload website kita. Nanti website kita yang kita bikin sebelumnya, kita upload ke server tersebut, dan nanti kita juga butuh yang namanya domain. Domain ini adalah alamat ke server tersebut. Ibarat rumah, kemudian ada alamatnya ya. Kalau kita akses Google, itu Google punya server sendiri, yang dimana website Google berada. Ketika kita ketik google.com, nanti browser nyari tuh alamat servernya di mana. Kemudian dia akan nampilin website tersebut ke kita. Begitu juga dengan website yang akan kita unggah nih. Misalkan nama domainnya naufal.com. Ketika orang ketik naufal.com, browser akan nyari tuh alamat servernya di mana nih. Kemudian dia akan dapetin websitenya, lalu dia akan tampilin ke user yang akses website tersebut. Gitu. Jadi kita butuh server untuk tempat website kita atau berkas website kita. Kemudian juga kita butuh domain untuk alamat ke server website kita. Nah, kita akan menggunakan layanan dari Niaga Hoster. Jadi dengan Niaga Hoster ini kita bisa beli server, hosting, juga kita bisa dapetin domain. Di sini kita pergi ke halaman websitenya yang ada di niagahoster.co.id. Kemudian pilih menu hosting dan juga pilih unlimited hosting. Teman-teman bisa scroll ke bawah dan di sini ada beberapa logo dari framework dan juga CMS yang cukup terkenal.
ada WordPress, Joomla, dan lain sebagainya. Jika teman-teman pakai Niaga Hoster, maka teknologi tersebut udah dioptimasi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi tuh. Lalu kita scroll ke bawah lagi, ada paket dari web hosting yang bisa kita pilih nih. Mulai dari yang bayi, pelajar, personal, dan juga bisnis. Di mana paket-paket tersebut memiliki spesifikasinya sendiri. Yang mulai yang paling dasar gitu kayak bayi, juga ada yang pelajar sampai yang bisnis. Di sini kita akan menggunakan paket yang personal. Nah, paket yang personal ini dia memiliki spesifikasi di antaranya ya ada unlimited akun email, juga dia akan bisa dikunjungi hingga 135.000 pengunjung per bulan, juga dia unlimited database, juga dia akan memberikan gratis domain sampai harganya ya 175.000. Jika kita pilih ke bawah lagi atau kita expand, di sini juga ada lagi nih fitur-fitur lainnya yang tentunya terbaik ya. Kalau teman-teman mungkin sebelumnya juga pengembang web gitu, atau nantinya teman-teman belajar teknologi lain seperti Node.js, ini juga akan disupport. Jadi kalau kita pilih yang paket ini, kita akan bisa mendapatkan fitur-fitur tersebut. Ada Python, dan Node.js juga dapat fitur yang lainnya. Gitu, sehingga kita nggak perlu khawatir lagi nih kalau kita mau pakai Node.js nantinya gitu. Oke, itu kenapa kita pilih yang paket personal. Klik tombol pilih paket, lalu kita akan dibawa ke halaman berikutnya. Di sini adalah detail dari pesanan kita nih. Di sini kita bisa pilih durasi paket. Ada yang 1 bulan, 1 tahun, juga ada yang 3 tahun. Semakin besar durasinya, itu semakin besar juga diskonnya. Untuk saat ini, kita akan pilih yang 1 tahun. Diskonnya itu 68% tuh. Kan ada tuh totalnya, lalu dicoret tuh diskonnya. Kita juga bisa ke bawah, dan di sini kita bisa cari domain yang akan kita gunakan. Di sini saya akan pakai nama proyek rayid.com. Tentu teman-teman bisa pakai nama sendiri ya, misalkan budi.com atau dedi atau rizal atau yang lainnya sesuai dengan nama teman sendiri. Gitu. Nah, di sini kita coba cek nama domainnya apakah tersedia atau enggak. Kalau tersedia, maka akan seperti ini. Kalau enggak tersedia ya teman-teman perlu cari lagi nama domain yang tersedia. Di sini juga karena kita pilih durasi yang 1 tahun, maka kita akan mendapatkan gratis domain. Di sini harga aslinya kan 119.000, maka dicoret tuh jadi Rp 0 karena memang gratis durasi 1 tahun. Kan mantep tuh. Jadi kita nggak perlu lagi bayar soal domainnya. Teman-teman juga bisa cari domain yang lainnya, misalkan pengen sekaligus punya 2. Bisa tuh tinggal di checklistin aja sesuai dengan yang teman-teman mau. Kalau udah sesuai, teman-teman bisa klik tombol ke keranjang atau tambahkan ke keranjang agar dimasukkan ke keranjangnya domain tersebut. Nanti ada totalnya lagi tuh. Selain itu juga ada rekomendasi fitur pendukungnya. Misalkan teman-teman mau pakai WordPress atau mau pakai sertifikat yang lainnya atau SSL, itu boleh juga. Seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, di sebelah kanan ada detail dari order yang kita buat. Ada hosting dan juga domain. Teman-teman juga bisa melihat diskon yang didapatkan. Di sini 68%. Yang awalnya itu harganya 1,3 jutaan, jadi 400 ribuan aja. Ini tentu aja diskon yang sangat besar ya untuk membeli hosting di Niaga Hoster. Berikutnya bisa klik tombol lanjutkan untuk proses ke metode pembayaran. Di halaman metode pembayaran ini tersedia banyak sekali nih pilihan metode pembayaran yang bisa digunakan. Mulai dari virtual account sampai PayPal. Jadi teman-teman bisa pilih tuh salah satu yang menurut teman-teman ya akan memudahkan. Selain itu juga teman-teman bisa tambahin kode kupon dari Array ID supaya menambah kuponnya nih, supaya menambah diskonnya. Di sini teman-teman bisa input Array ID lalu klik tombol gunakan. Nah, di sini akan diproses, tunggu hingga selesai, dan kupon akan diterapkan nih. Kalau berhasil kayak gini tulisannya, kupon Array ID telah diterapkan. Yang awalnya 68%, sekarang diskonnya jadi 71%.
Ini kan jadi gede lagi tuh diskonnya. Yang awalnya 400 ribuan, sekarang jadi 376 ribuan. Teman-teman bisa klik langsung aja tuh untuk check out. Klik tombol masuk untuk check out. Kalau teman-teman belum punya account, bisa register, atau kalau udah bisa langsung login gitu, dan juga bayar sampai selesai. Selain itu, menggunakan layanan Niaga Hoster, teman-teman juga akan mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya ada gratis SSL seumur hidup, juga akses ke cPanel, jadi kita bisa mengelola websitenya dengan mudah lagi tuh. Kemudian juga kita nggak perlu khawatir website kita down, karena ada jaminan uptime servernya sampai 99,99%. Berarti itu udah benar-benar jaminan yang paling bagus kan, jadi kita nggak usah khawatir tuh websitenya mati gitu tiba-tiba, itu udah ada jaminannya. Selain itu juga ya kita bisa chat customer supportnya. Kalau ada masalah kita bisa chat mereka untuk mengatasi masalahnya bisa lebih cepat lagi. Kayak gitu. Jadi ya itu beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Selain itu ya masih banyak lagi tentunya manfaat-manfaat lainnya. Itu kenapa kita memilih Niaga Hoster untuk layanan hosting kita. Berikutnya kita udah bisa nih langsung pakai servernya atau hostingnya untuk mengunggah website yang kita buat sebelumnya. Lalu kita akan lihat website kita menjadi online. Kalau teman-teman sudah membayar invoice sebelumnya, maka teman-teman akan melihat layanan di sini nih, layanan yang udah dibayar, yaitu cPanel hosting dan juga domain. Untuk itu kita bisa klik kelola layanan nih untuk pergi ke menu yang lainnya. Untuk itu teman-teman mungkin nanti pengen lihat dulu nih websitenya udah bisa diakses atau belum, atau domainnya udah aktif atau belum. Teman-teman bisa klik aja nama domainnya atau akses domainnya. Kayak gini nih, klik. Nah, kayak gini dia. Ini halaman default dari Niaga Hoster. Jadi nanti halaman ini akan digantikan dengan website yang kita buat. Di sini banyak sekali ya tombol-tombol, juga ya fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Ini si panelnya. Nah, kita bisa klik File Manager. Di sini tempat di mana kita bisa akses File Manager yang di mana kita bisa gunakan untuk mengunggah berkas website kita ke dalamnya. Nah, kita bisa pergi ke folder public HTML. Di sini kita akan letakkan berkas website kita. Nah, sekarang kita akan coba bikin berkas zip yang isinya website kita. Oke, kita coba akses lagi. Di sini kita pergi ke Finder. Nah, di sini kita seleksi semua karena ini semua berkas website kita. Kita klik kanan. Kalau di macOS itu ada kompres, yaitu untuk bikin archive, jadi berkas zip. Kalau di Windows mungkin teman-teman pakai WinRAR atau semacamnya gitu. Itu basic things ya, yang saya asumsikan teman-teman udah paham. Sekarang kita bisa klik tombol upload. Di sini ada tombol upload, kemudian dia akan pergi ke halaman ini dan kita bisa langsung tarik ini dia. Kemudian kita coba taruh di sini dan tunggu sampai selesai proses uploadnya. Lalu di sini kita tutup karena udah selesai ya. Kita balik lagi. Di sini kita reload dan coba kita klik kanan. Lalu kita pilih extract. Nah, extract files. Kita udah extract filesnya. Berikutnya kita hapus yang ini, kita hapus saja. Oke, kemudian kita hapus berkas index.php-nya. Karena kita udah nggak pakai lagi, atau mungkin teman-teman boleh juga nge-rename jadi underscore supaya dia nggak diakses lagi. Gitu. Untuk sementara kayak gitu. Nah, sekarang ini juga bisa nih dia underscorein. Karena kita nggak pakai lagi. Teman-teman juga boleh hapus, tapi untuk saya biarin aja gitu. Oke, sekarang kita akses lagi websitenya. Nama domainnya tadi projectarrayid.com. Mungkin teman-teman beda ya nama domainnya. Nah, sekarang ini adalah website kita. Teman-teman udah bisa bikin sekarang website yang di online kan, atau website yang bisa diakses oleh semua orang yang memiliki akses internet.
kita bisa pergi ke about, kita bisa balik lagi ke home. Oke, selamat teman-teman udah belajar pengembangan website dasar, yang dimana menjadi modal yang baik untuk teman-teman bisa belajar lebih jauh lagi, bahkan menjadi lebih expert dari saya. Itu sangat mungkin. Oke, kita udah selesai belajar soal pengembangan web dari awal. Ya, tentu ini sangat singkat ya kalau kita bandingin dengan materi soal pengembangan web yang begitu banyak, mulai dari yang paling dasar, yang paling fundamental, sampai yang lebih lanjut gitu. Apalagi kalau kita mau beneran menjadi expert atau ya kerja di bagian pengembangan web, jadi front end developer atau menjadi back end developer dan lain sebagainya. Tentu masih banyak hal yang bisa kita pelajari lagi dan perlu kita pelajari lagi untuk menjadi seseorang seperti itu. Nah, harapannya dengan video ini bisa menjadi modal awal untuk teman-teman belajar lebih lanjut lagi gitu. Nah, mungkin nanti kita akan bertemu lagi di video-video yang lain soal pengembangan web juga, karena memang channel ini dibuat dengan tujuan tersebut, di mana saya berbagi pengetahuan soal pengembangan web salah satunya. Nanti teman-teman mungkin dilanjutin lagi belajar soal React.js atau JavaScript atau soal Next.js, segala macam lah pengembangan web gitu. Oke, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar terus dan semangat terus belajarnya, karena memang penderitaan masih banyak ya. Enggak lah, itu senang aja kita belajar ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.